Loyalitas ganda itu nggak bisa, apalagi matahari kembar. Halo bosku, kembali lagi di channel ini, di channel Syauki Rizkulo. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video ini seperti biasa gue akan membahas lagi tentang kejadian di negara kita ini. Salah satunya adalah tentang sebuah istilah yang dinamakan dengan geng Solo. Ya, geng Solo ini bukanlah kelompok biasa, melainkan mereka adalah orang-orang yang berpengaruh yang sanggup mengguncang dan membuat sebuah gejolak politik di Indonesia. Nah, mungkin buat kalian yang mengikuti berita publik selama beberapa tahun terakhir, tentunya udah nggak asing lagi dengan kalimat atau nama geng Solo ini. Ya, serta tokoh-tokohnya yang masuk dalam anggota geng yang disebut-sebut ini. Nah, keberadaan geng Solo ini saat ini berada di pemerintahan Prabowo, disebut-sebut menjadi sosok bayangan yang mengontrol negara, dan mereka memang bukan pemimpin negara, namun mereka memiliki orang-orang di banyak posisi-posisi penting yang sanggup untuk melawan stabilitas dari pemerintah saat ini. Nah, ini juga bisa menimbulkan kekacauan dan bisa memanfaatkan masifnya sosial media untuk menyebarkan narasi yang berbeda dengan kenyataannya. Fenomena ini dianggap sebagai keberadaan matahari kembar yang satu sama lain saling berusaha ingin mempertahankan kekuasaannya. Namun yang jadi masalahnya bos, jika memang ini benar ada yang namanya geng Solo dan sesuai dengan tuduhan saat ini, sesuai dengan isu-isu yang beredar di media, bahwa mereka ini adalah dalang dibalik semuanya, yang berarti kekacauan di Indonesia saat ini hanyalah perseteruan para elit penguasa di atas sana, yang mana rakyat cuma menjadi senjata di situ dan rakyatlah yang menjadi bahan dan korbannya. Nah, tapi apakah benar isu ini ada di sini? Nah, di sini gue pengen ajak kalian untuk membahas hal ini dari beberapa sumber yang gue dapatkan. Di banyak artikel-artikel di sini gue merangkum semuanya. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu bahwa pembahasan ini bukan hasil dari investigasi gue secara pribadi atau opini mentah dari gue. Nah, gak semua yang gue rangkum dari pemberitaan yang ada di media sosial. Nah, untuk kebenarannya kalian bisa cek sendiri. Kalian bisa searching sendiri lewat Google, lewat artikel-artikel media elektronik atau dari manapun. Nah, tapi untuk lebih mempersingkatnya, untuk lebih membuat ini menjadi praktis, ya gue rangkumin untuk kalian. Kalian bisa dengarkan sampai selesai, dan tujuan pembuatan konten ini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Ini murni hanya untuk informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semuanya. Sekarang kita akan bahas apa itu geng Solo. Oke, langsung aja. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas dulu soal eksistensi dari geng Solo ini. Jadi, geng-geng Solo ini menjadi salah satu oknum yang kabarnya di mana mereka dianggap sebagai dalang dibalik aksi demo 1 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2025 di Indonesia. Nah, ini yang lagi tersebar di media. Nah, saat ini sudah banyak orang-orang yang secara gamblang menyebutkan sebutan ini, maupun di TV nasional sampai di platform seperti YouTube. Dalam program TV yang dipimpin oleh Aiman Wicaksono, di mana pada saat itu mengundang tokoh-tokoh dari berbagai kalangan untuk mengutarakan pendapat mereka mengenai aksi demo yang terjadi pada tahun 2025. Nah, ada salah satu dari narasumber yang bernama Panggi Sarwi Taniago. Dan dia adalah dosen sekaligus pengamat publik. Dia secara terang-terangan dalam acara tersebut yang disiarkan secara live kalau semua kekacauan ini terjadi karena adanya geng Solo ini tadi bos. Nah, serta keberadaan dari matahari kembar. Kalian bisa lihat sendiri, ini gue berikan cuplikannya. Loyalitas ganda itu nggak bisa, apalagi matahari kembar. Ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, geng Solo ini, ya kan? Menurut dia, hal ini bukan lagi sekedar perdebatan istilah, melainkan sudah menjadi masalah yang mendasar, yang bisa memicu keretakan politik itu sendiri, karena tidak dikelola dengan baik. Nah,
Bagi Pak Panggi ini yang dia bilang, dalam dunia politik loyalitas tidak bisa bercabang. Sebab kalau ada loyalitas yang ganda alias orang yang berdiri dua, yang terjadi bukanlah harmoni, melainkan kekacauan itu sendiri. Nah, beliau juga bilang menjelaskan lagi bahwa istilah dari Geng Solo ini muncul bukan tanpa sebab, karena dari pandangannya dia publik mulai merasakan adanya tarik-menarik kepentingan di sekitar lingkaran elit yang memicu munculnya matahari kembar ini. Kalau tidak segera dibereskan, akan muncul ruang abu-abu di mana penjabat seolah-olah memiliki dua pusat gravitasi. Itu bahaya banget. Lah, lebih lanjutnya Pak Panggi ini menyinggung bahwa persoalan ini semakin sensitif karena berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Dan menurut dia, publik merasakan jarak antara elit politik dengan kehidupan sehari-hari mereka, yang mana mereka hidup bergelimang harta sementara rakyat menghadapi beban pajak yang begitu besar dan kesulitan ekonomi. Nah, para elit ini dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ini, sehingga memperbesar kekecewaan rakyat. Dan untuk itu Pak Panggi juga mengingatkan Sri Mulyani, kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu bahwa kekecewaan yang tidak direspon dengan baik itu bisa merubah menjadi energi kolektif yang turun ke jalan seperti kemarin terjadi demo. Dan beliau menilai bahwa aksi massa yang terjadi beberapa waktu itu harus dilihat dan dipahami bukan sebagai peristiwa yang spontan, melainkan ini adalah reaksi atas akumulasi perasaan publik terhadap kebijakan dan sikap para elit itu sendiri. Di akhir kalimat, Pak Panggi ini menekankan pentingnya ketegasan Pak Presiden Prabowo untuk meredam kegaduhan politik sekaligus memastikan arah kepemimpinannya tetap tunggal agar tidak muncul kesan adanya matahari yang kembar itu sendiri. Nah, matahari kembar itu ibaratnya ada dua titik yang menerangi bumi, dan dua titik itu yang menerangi Indonesia itu nggak boleh, harus ada satu aja, supaya satu inilah yang menjadi kiblatnya, yang menjadi arahnya, dan gak cuma Pak Panggi aja gengs. Salah satu konten kreator yang sering memberikan edukasi kepada netizen sejak aksi di tanggal 25 Agustus yaitu Guru Gembul. Pak Guru Gembul ini sudah mencurigai bahwa ada dalang yang menggerakkan aksi ini, dan hal ini terlihat dari kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah sampai menelan korban jiwa, menjadi bukti nyata bagi pergeseran karakter pendemo itu sendiri dari damai menjadi anarkis, sebuah pola yang jarang terjadi tanpa adanya provokasi dari pihak lain. Nah, Pak Guru Gembul ini secara jelas menyebutkan kalau ada yang menduga bahwa aksi di tanggal 24 sampai 28 dan 29 serta segala kekacauan yang terjadi ini disebabkan karena ulah dari Geng Solo itu tadi, bos. Ternyata banyak sekali ya pikiran-pikiran liar dari masyarakat ini sendiri. Ada yang mengatakan bahwa pelaku atau provokator atau pihak yang mensusupi terhadap demonstrasi itu adalah Geng Solo, yang di sini menyebut Pak Jokowi dan teman-temannya. Jadi ada dua orang nih yang menyebutkan soal Geng Solo. Yang pertama Pak dosen, yang kedua Pak Guru Gembul. Nah, sebenarnya bahwa sebutan Geng Solo ini bukanlah sebutan yang baru muncul, melainkan sebutan ini pertama kali dicetuskan di tahun 2019 oleh almarhum Neta Pane selaku Ketua Indonesia Police Watch. Konteksnya pada saat itu dikarenakan penunjukan Nana Sujana sebagai Kapolda DKI Jakarta. Penunjukan Nana sebagai Kapolda didasarkan bukan berdasar kompetensi, melainkan karena hubungan kedekatan beliau dengan Pak Jokowi. Nah, sebab itu Pak Neta memandang prestasi Pak Nana ini relatif biasa saja dan tidak ada yang menonjol, katanya. Jadi istilah itu awalnya cuma merujuk kepada anggota polisi yang menjabat sebagai Kapolri atau Wakil Kapolres Solo. Pada masa jabatan Pak Jokowi sebagai wali kota, istilah tersebut jadi semakin luas, bos, dengan mengikutsertakan perwira yang merupakan komandan distrik militer atau Dandim Surakarta atau komandan Pangkalan Udara TNI AU Adi Sumarmo dan Lanut Adi Sumarmo di Solo.
pada masa jabatan wali kotanya Pak Jokowi, kemudian Neta juga ikut menyoroti penunjukan Irjen Polisi Listio Sigit Prabowo yang pada saat itu ditunjuk untuk menjadi penjabat sebagai Kabar Reskrim. Dulunya geng, beliau ini sempat menjabat sebagai Kapolresta Solo dan juga menjadi ajudan pribadi Pak Jokowi. Nah, jadi mulai dari sinilah publik itu mulai menduga kok semuanya ini ya berasal dari Solo yang pernah menjabat di era Pak Jokowi masih menjadi wali kota itu sendiri. Nah, sekarang pada naik semua tuh ke pusat. Sekarang pada punya jabatan semua. Di saat itu Pak Jokowi masih presiden. Ya, dari Pak Jokowi masih presiden sampai sekarang anaknya menjadi wakil presiden. Jadi orang-orang yang mulai menganggapnya adanya sebuah geng yang berasal dari Solo itu tadi. Jadi muncullah kalimat atau julukan geng Solo. Dan mulailah tersebar isu bahwa orang-orang ini dianggap sebagai alat politik bagi Pak Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menempatkan orang-orang terdekatnya dan keterpercayaannya di berbagai posisi strategis di Indonesia. Nah, jadi sekarang secara nggak langsung isu itu merujuk kepada Pak Jokowi itu sendiri sebagai pemimpin dari geng Solo tersebut. Begitulah isu yang beredar sekarang. Gimana menurut kalian? Kalian sepaham nggak dengan hal itu? Tapi apa yang gue baca dari media-media yang tertera seperti itu, ya balik kepada kalian lagi, bos. Kalian bisa menilai sendiri, kira-kira kalian setuju nggak dengan julukan geng Solo ini? Atau ini hanya sebuah kebetulan aja? Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Nah, dari sebuah artikel dari media Tempo itu menyebutkan ada peneliti dari Murdoch University yang ada di Perth, Australia yang bernama Jackie Barker yang menyebutkan Pak Jokowi memanfaatkan polisi yang pernah dekat dengan dia untuk kepentingan sebagai presiden. Nah, ini yang ngomong peneliti dari Australia ya bos, bukan dari orang Indonesia. Kalau kata dia, polisi-polisi tersebut bakal meroket dalam arti jenjang karirnya yang akan meningkat. Tapi dari satu sisi, Pak Jokowi bisa berkuasa dengan menaruh banyak orang kepercayaannya di berbagai posisi strategi. Wah, emang bisa ya kayak gitu ya? Enak banget kalau gitu. Tapi ya ini peneliti dari Australia yang ngomong ya, bukan dari mulut gua. Salah satu contohnya, Barker ini menyoroti jenjang karir dari Pak Listio Sigit yang di saat itu sudah menjabat sebagai Kapolri dan beliau dipilih oleh Pak Jokowi sendiri untuk menggantikan Jenderal Idam Aziz. Nah, Pak Idam ini merupakan lulusan Akpol tahun 1988, sementara Pak Sigit ini lulus tahun 1991. Nah, itu artinya penunjukan Pak Listio Sigit oleh Pak Jokowi ini melompati 2 angkatan untuk bisa menjadikan Pak Listio sebagai Kapolri. Kemudian Barker ini juga menyorot Nana Sujana, meskipun di saat ini sudah pensiun dari kepolisian, beliau ini ditunjuk menjadi penjabat di Gubernur Jawa Tengah ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Nah, di periode keduanya dan sementara itu untuk karir dari Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi yang pada saat itu menjadi Wakil Kapolresta Surakarta dan mendampingi Pak Listio Sigit juga ikut meroket. Nah, padahal Pak Lutfi ini bukan lulusan dari Akademi Kepolisian atau Akpol, tapi pangkatnya bisa mencapai bintang 2. Dan sementara itu untuk karir dari Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi yang pada saat itu menjadi Wakil Kapolresta Surakarta dan mendampingi Pak Listio Sigit juga ikut meroket. Nah, padahal Pak Lutfi ini bukan lulusan dari Akademi Kepolisian atau Akpol, tapi pangkatnya bisa mencapai bintang 2 dan sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Nah, semua pernyataan ini dari si peneliti asal Australia. Nah, itu bos, isu yang beredar dan dari si peneliti tersebut. Ya kira-kira gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan peneliti itu? Nah, di bulan Juni di tahun 2024, Polri mengumumkan bahwa Pak Ahmad Lutfi dicalonkan sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan. Jenderal Ahmad Lutfi dimutasi dari Kapolda Jawa Tengah menjadi perwira tinggi di Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk penugasan di Kementerian Perdagangan. Nah, pengangkatan ini dimungkinkan melalui Undang-Undang TNI Polri yang disahkan beberapa bulan sebelum pencalonan dia dan membuka jalan
bagi aparat untuk bisa menduduki jabatan sipil. Awalnya tuh nggak bisa, tapi ya dibuatlah aturan itu supaya bisa menduduki jabatan sipil tersebut. Untuk mempermudah dirubahlah aturannya ketika mendekati pencalonan itu. Nah, dan meskipun ditentang keras, pencalonan tetap berlanjut dan beliau akhirnya dilantik sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan pada tanggal 14 Agustus 2024. Nah, ketika pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 27 November 2024, Pak Ahmad Lutfi ini dicalonkan bersama dengan Tasya Shin Maimun dan berhasil memperoleh suara sebesar 59%, sehingga beliau menang dan menjadi Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Memang geng, di negara demokrasi semua orang boleh ikut serta di dalam perpolitikan. Namun sebebas-bebasnya negara demokrasi tetap memiliki batas. Nah, seperti aparat yang ingin menduduki jabatan sipil harus pensiun terlebih dahulu dari instansinya. Sementara yang terjadi kepada Pak Ahmad Lutfi ini langsung bisa merangkap jabatan sebagai aparat sekaligus penjabat sipil di Kementerian Perdagangan, dan itulah yang diprotes oleh masyarakat umum. Peneliti dari Imparsial yang bernama Husein Ahmad mengatakan bahwa Pak Jokowi ini memang memiliki hak untuk menunjuk penjabat di kepolisian. Namun adanya orang-orang spesial yang disebut sebagai bagian dari Geng Solo tadi di institusi kepolisian akan mengganggu prinsip meritokrasi. Dengan istilah lain, ya cuma kelompok itulah yang akan mendapatkan privilege, sementara yang lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama atau privilege tadi. Jadi kalau dari yang gue jelasin itu, yang dimaksud dengan Geng Solo adalah orang-orang yang berada di lingkungan Pak Jokowi pada saat di Surakarta yang kemudian diangkat menjadi penjabat-penjabat oleh beliau, dan bukan serta-merta sebagai hadiah dengan mengangkat mereka menempati jabatan tinggi, tapi di sisi lain sebagai salah satu cara agar bisa mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Begitulah anggapan publiknya. Dan terus, siapa saja sih yang masuk dalam daftar Geng Solo yang digadang-gadang oleh publik? Sudah terbentuk secara kasat mata. Nah, ini informasi ini gue ambil dari berbagai berita yang ada di internet, bos. Salah satunya dari media yang terpercaya, yaitu Kompas. Di dalam artikelnya disebut ada beberapa petinggi dari TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo, tepatnya ketika Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo di tahun 2005 sampai 2012. Yang pertama ada Pak Hadi Cahyanto. Nah, beliau diketahui pernah bersama Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo pada tahun 2010. Pak Hadi di saat itu menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo dan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Nah, saat itu beliau masih berpangkat kolonel, dan saat Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Hadi dipercaya menjadi penjabat di Kepala Staf Udara atau Kasau dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Hanya menjabat 1 tahun, beliau langsung dipercaya menjabat sebagai Panglima TNI di tahun 2018 menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Nah, beliau pensiun dari militer dengan pangkat Marsekal di tahun 2021, dan posisinya sebagai Panglima TNI digantikan oleh Jenderal Andika Perkasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat. Nah, walaupun sudah pensiun, ternyata tidak membuat hubungan beliau dan Pak Jokowi ini menjadi renggang, bos. Di tahun 2022, Pak Jokowi mempercayakan Pak Hadi sebagai Menteri Agraria. Nah, itu adalah orang pertama yang dianggap sebagai anggota Geng Solo. Lanjut terus, yang kedua ada Maijen Widi Prasetyono. Nah, beliau ini diketahui pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada tahun 2011 sampai 2012. Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertama, Pak Widi ini dipercayakan menjadi ajudan di tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan pangkat kolonel. Setelahnya, beliau perlahan dipercaya untuk mengemban sejumlah tugas posisi-posisi strategis di TNI AD. Mulai dari Komandan Korem 074 Waras Pratama tahun 2017 sampai 2018. Terus jadi Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma
tahun 2018 sampai tahun 2019, sampai dengan Kepala Staf Kodam 4 Diponegoro tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, di tahun yang sama Pak Widi mendapatkan promosi jabatan untuk menduduki posisi sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Dan setelahnya beliau dipromosikan lagi menjadi Panglima Kodam 4 Diponegoro. Nah, jadi itu adalah orang yang kedua mendapatkan jabatan dari Pak Jokowi. Gimana menurut kalian, Bos? Parah banget kan? Enak banget jadi temannya Pak Jokowi. Berpower gitu lah. Terus yang ketiga nih, Bos, ada Jenderal Agus Subianto. Nah, kalau beliau ini ketika Pak Jokowi masih jadi wali kota Solo, Pak Agus menduduki posisi sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Secara tidak langsung ini berdampak terhadap karir beliau, Bos. Hal ini bisa dilihat dari melesatnya karir beliau di beberapa jabatan ketika berstatus sebagai perwira TNI AD. Mulai dari menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres tahun 2020 sampai tahun 2021. Nah, di saat ini Pak Agus menjabat sebagai Panglima TNI di tahun 2023. Tiga orang lainnya udah gue sebutin sebelumnya, yaitu ada Jenderal Listio Sigit Prabowo, Irjen Ahmad Lutfi, kemudian ada Pak Nana Sujana. Nah, dari sini kita bisa membayangkan ya, Bos, betapa powerfulnya geng Solo ini. Kalau memang orang-orang yang disebutkan tadi nggak sesuai dengan isu yang menyebar di publik, memang ini orangnya gitu. Pokoknya gila banget lah pohonnya Pak Jokowi ini saat jadi Presiden Indonesia. Coba kalian ingat lagi, Bos, soal pembahasan gue ketika aksi tanggal 25 Agustus, aksi demo tahun lalu lah. Banyak yang menduga kalau aksi itu di saat itu aneh dan tidak organik. Katanya soalnya bukan berdasarkan gerakan yang dilakukan oleh rakyat, karena tidak adanya aliansi dari mahasiswa dan buruh. Untuk aksi ini, mulai dari sini muncullah spekulasi kalau geng Solo inilah yang menggerakkan hal tersebut. Nah, benarkah demikian? Rumornya seperti itu yang beredar di masyarakat tentang geng Solo ini. Kalau gue secara pribadi sih nggak bisa membenarkan. Entah kalau kalian mungkin percaya dengan isu tersebut. Gue sendiri masih meraba-raba, mungkin ada baiknya sekarang kita bahas mengenai benarkah ada keterlibatan orang-orang yang disebut dengan geng Solo ini di balik aksi tanggal 25 Agustus. Coba deh kita bahas lagi pembahasan soal aksi tanggal 25 Agustus. Nah, intinya, Bos, banyak pihak yang menduga kalau aksi itu seolah-olah bukan digerakkan secara organik atau keinginan dari masyarakat, melainkan semacam ada provokator atau dalang lain yang menjadi otak dari aksi tersebut. Nah, ini asumsi dari mana? Nah, gue akan menjelaskan satu persatu tentang rumor ini. Kalian bisa menilai sendiri ini benar atau enggak. Yang pertama nih, aliansi besar mahasiswa seperti PMSI serta Serikat Buruh sudah mengatakan tidak ikut turun pada aksi tanggal 25 Agustus. Dan pada saat itu masih belum ada aliansi atau serikat yang mengklaim sudah mengkoordinir aksi di tanggal 25 itu. Nah, jadi siapa yang mengkoordinir, siapa yang memancing duluan, siapa yang mengajak masa untuk berdemo di tanggal 25? Itu masih menjadi pertanyaan. Kalau yang tanggal 29 udah pasti itu buruh, karena memang itu hari buruh. Tapi di tanggal 25 itu siapa yang menggerakkan itu tidak diketahui. Terus yang kedua, tidak adanya tuntutan yang jelas soal aksi tersebut. Memang isu yang dibawa jelas soal tunjangan, soal gaji DPR yang begitu besar. Namun tidak ada tuntutan yang jelas menjadi keinginan dan alasan mengapa aksi itu bisa terjadi. Jika kita bandingkan dengan tuntutan yang terjadi di tanggal 28 dan 29 yang gue sebutkan tadi, yang memang dikoordinir oleh Serikat Buruh, kemudian tuntutan yang diberikan setelah pecahnya aksi, ya ada tindakan represif dari aparat di tanggal 28 dan 29, dan setelahnya di mana tertulis dengan jelas berbagai tuntutan yang diberikan kepada pemerintah. Sementara yang di tanggal 25 nggak jelas nuntut apaan, apa aja yang diberikan di saat aksi berlangsung juga nggak tahu. Pokoknya rusuh aja lah.
Tuntutan ini bukan sekedar tulisan aja, gengs. Sebab ini merupakan pesan penting yang harus disuarakan kepada seluruh rakyat agar fokusnya tidak terpecah di luar tuntutan yang sudah disusun. Ibaratnya demo bukan sembarang demo. Jadi demo itu harus ada tujuannya. Demo itu harus ada yang dituntut. Tuntutannya itu apa? Ya keinginan masyarakat. Justru yang paling keras untuk turun aksi di tanggal 25 Agustus adalah akun-akun perseorangan yang selama ini justru sering membuat postingan yang mendukung pemerintah. Aneh banget gak tuh? Atau di dalam kata lain, akun-akun yang menggelegar banget menyuarakan ayo demo, ayo turun ke jalan, itu adalah akun-akun yang dikenal oleh netizen sebagai akun buzzer, gengs. Ada informasi-informasi yang tidak benar soal aksi tersebut yang dibuat untuk memancing agar orang-orang ingin berpartisipasi dalam aksi tersebut. Di dalam hal ini, seorang public figure atau konten kreator yang sering memberikan edukasi kepada kita, rakyat Indonesia, yaitu Mas Ferry Irwandi, dan dia ini dikenal vokal banget dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Dia membuat sebuah postingan berupa screenshotan tweet dari akun-akun X yang mendukung aksi di tanggal 25 Agustus. Yang mana ternyata selama ini akun-akun tersebut memang sudah diidentifikasi sebagai buzzer oleh netizen. Yang mengagetkan adalah dari salah satu akun itu ada Hera Lopes, akun yang disebut paling vokal sebelum dan sesudah aksi 25 Agustus berlangsung. Sehingga dari sanalah Bang Ferry Irwandi ini memiliki kesimpulan yang mengatakan bahwa sebenarnya gerakan itu malah diinisiasi oleh internal pemerintah itu sendiri. Nah, terus masih ada alasan lain lagi kenapa aksi tersebut diduga merupakan buatan dari kelompok yang disebut Geng Solo tadi. Informasi ini gue ambil dari media GBA News yang menyebutkan ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan mengapa Geng Solo ini diduga sebagai dalang. Yang pertama nih, orang-orang dari Geng Solo tidak ada yang muncul di aksi 25 Agustus baik sebelumnya maupun pada saat aksi. Meskipun informasi dari aksi demonstrasi 25 Agustus ini sudah beredar luas di sosial media, orang-orang yang anti Geng Solo ini pun ikut memviralkan dan hadir di dalam aksi tersebut dengan menuntut agar Gibran selaku Wapres dicopot oleh MPR. Namun itu nggak menjadi sebuah hambatan karena pada akhirnya aksi tersebut pun terjadi. Terus yang kedua, pihak yang kedua ingin Pak Prabowo lengser dan paling intens melakukan upaya pelengseran Pak Prabowo. Kebanyakan disuarakan dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai Geng Solo tadi, gengs. Nah, opini tersebut diperkuat oleh tuntutan dari pihak anti Geng Solo terhadap pemakzulan Gibran sebagai Wapres. Nah, secara sederhana Geng Solo diduga ingin skenario pelengseran Pak Prabowo digantikan oleh Gibran secepatnya. Nah, rumor itu tersebar di publik. Kalian bisa lihat sendiri di artikel-artikel yang akan gue tampilkan ini. Nah, sementara itu dari pihak yang dituduh sebagai anti Geng Solo, mereka menginginkan agar Gibran ini segera dicopot oleh MPR. Nah, lalu spekulasi atau rumor liar ini semakin menjadi-jadi di kalangan masyarakat karena Pak Prabowo selalu diam. Pak Prabowo belum melakukan upaya apapun. Ya, antara Pak Prabowo tidak tahu soal rencana ini atau justru memang Pak Prabowo punya strategi lain. Ada yang menuduh atau menduga kemungkinan BIN atau Badan Intelijen Negara saat ini sudah bukan lagi dipegang oleh pihaknya Pak Prabowo, tapi sudah berpihak kepada lawan. Ada rumornya seperti itu. Nah, jadi itu adalah informasi dari GBA News, salah satu media yang memberitakan kejadian ini. Gimana menurut kalian? Kalian percaya dengan berita-berita tersebut, dengan isu-isu tersebut yang ditulis oleh media tersebut? Apa yang disampaikan ini, apakah menurut kalian itu benar adanya atau hanyalah hoax? Nah, coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena di sini tugas gue hanya sebagai menyampaikan kalau ada pemberitaan seperti ini, dan ini berasal dari GBA News tersebut. Lalu bos, informasi tambahan yang gue ambil dari media Demokrasi, dikatakan kalau pada aksi tersebut juga banyak poster yang bertuliskan untuk menurunkan Pak Prabowo, yang mana sudah ada upaya jelas untuk melengsarkan Pak Prabowo.
dalam aksi tersebut. Nah, namun seperti yang tadi udah gue sampaikan di awal, Pak Prabowo ini dan aparat sepertinya belum melakukan apapun pada saat itu. Aksi juga tidak bisa dibilang damai karena massa merusak fasilitas dan memblokir jalan sampai melumpuhkan transportasi umum seperti KRL dan Transjakarta. Biasanya kalau udah dalam kondisi kayak gini, aparat bakal cenderung represif. Namun justru aksi di tanggal 25 Agustus ini aparat cenderung bersikap kayak nggak keras lah, kayak melembek gitu. Nah, nggak tahu itu karena mungkin ada isu HAM atau apa, gue juga nggak tahu. Bahkan saat ada aksi tersebut disiarkan secara live di stasiun TV sampai bisa menayangkan berjam-jam tanpa adanya jeda iklan. Sementara untuk aksi tanggal 28 dan 29 ada himbauan untuk tidak menayangkan aksinya secara live. Bahkan di live TikTok aja di take down. Tapi di tanggal 25 boleh ditayangkan di TV nasional. Itu aneh banget. Sempat waktu itu ya bos, ada unggahan yang menarasikan pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID yang melarang media untuk meliput aksi demo di DPR. Cuma bos, Mutia Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan kalau aksi pelarangan liputan demonstrasi itu oleh media nasional itu adalah berita hoaks. Pihak dari KPID juga memberikan klarifikasi terkait hal ini. Puji Hartoyo selaku Ketua KPID mengklaim kalau pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat imbauan seperti itu. Nah, beliau memastikan isi surat yang beredar di sosial media itu nggak benar dan tidak pernah ada himbauan seperti itu dari KPI untuk melarang stasiun TV manapun dan radio manapun untuk menayangkan aksi demo. Nah, gue lihat dari sini juga ada beberapa TV nasional yang sempat meliput saat aksi demo, kayak Kompas TV, CNN, dan masih banyak lagi media-media TV nasional yang menyorot aksi demo tersebut. Namun dugaannya soal adanya intervensi pemerintah ke TV-TV nasional itu ternyata sudah terlanjur menyebar di kalangan masyarakat. Nah, hoaknya itu makin bergulir, dugaan itu semakin menguat karena berbagai kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan Pak Jokowi, mulai dari pelarangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer serta sengketa pulau di Aceh, pemblokiran sejutaan rekening, dan masih banyak lagi. Jadi isunya itu udah aneh banget. Nah, yang terbaru nih bos, Ferry Irwandi juga menghadiri acara yang mana itu dihadiri oleh Pak Panggi Sarwi Caniago. Ferry menemukan justru video-video dengan narasi bahwa Gibran selaku wakil presiden kita justru mendukung aksi demo tersebut. Gue juga menemukan satu video yang intinya adalah ya Gibran tidak setuju soal tunjangan gaji DPR dan merasa marah ketika anggota DPR berjoget-joget. Gimana tuh kira-kira bos? Kalian bisa lihat dari cuplikan tersebut, video Gibran pro masyarakat untuk membubarkan DPR. Nah, kalian percaya nggak bos kalau aksi di tanggal 25 itu adalah ulah dari orang-orang yang disebut sebagai geng Solo ini? Nah, terus gimana bos dengan aksi di tanggal 28 Agustus? Apakah juga indikasi kalau itu didalangi oleh geng Solo? Nah, sebenarnya aksi tanggal 25 Agustus terlihat jauh lebih organik dibandingkan tanggal 25. Namun masih ada kemungkinan besar kalau ada pemanfaatan situasi yang chaos untuk memperkeruh suasana yang dilakukan oleh pihak yang tertuduh tadi. Nah, kita mundur beberapa hari sebelum di tanggal 28 Agustus. Afan Kurniawan, seorang ojol yang tewas karena dilindas oleh rantis, yang membuat kemarahan publik. Pasca kejadian itu, tiba-tiba Wapres Gibran mengadakan dialog dan bertemu bersama aliansi ojol. Nah, tapi di dalam hal ini ada yang aneh bos. Apa anehnya? Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan keanehan pertemuan Wapres Gibran dengan aliansi ojol ini. Jadi bos, setelah insiden naas yang terjadi, Gibran selaku Wapres menemui perwakilan pengemudi ojol di Istana Wakil Presiden pada hari Minggu
tanggal 31 Agustus 2025. Nah, para ojol yang dipertemukan ini berasal dari berbagai macam perusahaan bos, di mana terlihat dari jaketnya yang dikenakan ada yang dari Gojek, ada yang dari Grab, ada yang dari Maxim, dan juga dari Indraf. Nah, ada sebanyak 8 orang yang hadir di dalam pertemuan ini. Gibran di saat itu mendengarkan aspirasi dan harapan dari mereka, terutama dalam hal menyikapi berbagai kondisi yang terjadi saat itu, dengan menciptakan situasi yang kondusif pasca aksi demonstrasi terjadi, serta penanganan kasus hukum kepada pelaku yang menabrak dan melindas Afan Kurniawan. Nah, selain itu dia membicarakan isu yang sedang terjadi. Perwakilan driver ojol ini juga dijamu makan di Istana Wapres. Nah, karena setelah pertemuan itu dipublikasikan, banyak yang melihat bahwa tampilan orang-orang pengemudi ojol ini tidak seperti ojol pada umumnya, karena memang dia menggunakan baju yang rapi. Jaketnya juga terlihat kayak masih baru, seperti belum pernah dipakai. Sepatu yang digunakan oleh mereka juga sepatu yang bermerek, dan publik melihat cuplikan dari video pertemuan itu juga merasa aneh dengan pemilihan kalimat yang digunakan berbeda dengan penggunaan bahasa Indonesia yang biasanya digunakan oleh para driver ojol ketika bekerja di lapangan. Biasanya kan lebih nyeleneh bahasanya yang digunakan, selengan. Dan bahkan ada istilah yang bagi driver itu sangat awam, sangat jarang digunakan oleh driver di lapangan, seperti pemanggilan taruna kepada pengemudi. Salah satu asosiasi driver ojol yaitu Garda Indonesia menyebutkan orang-orang yang datang di pertemuan tersebut bukanlah anggota mereka. Nah, dari salah satu asosiasi Garda Indonesia menyebutkan orang-orang yang berada di pertemuan itu bukanlah orang-orang mereka. Asosiasi Garda Indonesia ini tidak mengenal orang-orang dalam pertemuan tersebut. Karena itu mereka menyebutkan bahwa perwakilan-perwakilan tersebut dalam pertemuan dengan Pak Wapres ini bukanlah orang dari asosiasi, sehingga tidak mewakili suara dari driver ojol itu sendiri. Igun Wicaksono selaku Ketua Garda Indonesia mengatakan Garda Indonesia adalah asosiasi yang memiliki pengurus daerah se-Indonesia. Jika memang itu orang-orang mereka berasal dari asosiasi yang disebutkan, pastilah seluruh pengurus mengetahuinya. Asosiasi lain seperti Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI juga memastikan bahwa pengemudi ojol yang bertemu kepada Wapres Gibran bukan anggota dari mereka. Terus ada juga video yang menunjukkan kalau driver yang menggunakan jaket Maxim pernah terekam beberapa kali memiliki berbagai profesi. Ada yang jualan bandrek, buah lontar, es coklat, becak motor, dan lain-lain. Nah, namun di akhir video dia terlihat menangkap orang lain seperti intel lah. Nah, kalau orang-orang yang memakai jaket ini, salah satunya ya jaket Maxim itu adalah intel. Jika memang benar seperti itu, netizen menganggap bahwa pertemuan itu dengan perwakilan ojol itu cuma akal-akalan dari pemerintah. Kemudian menurut Tirza R. Manusami selaku Chief of Republic Affairs Grab Indonesia memastikan bahwa pengemudi ojol tersebut yang bertemu Wapres Gibran, mereka menjelaskan bahwa memang itu adalah anggota mereka. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Jangan lupa untuk subscribe video gua. Terima kasih untuk stay di video ini. Terima kasih, bye bye.